Salam gila bola. Laga kedua terakhir musim Liverpool berakhir dengan kemenangan tipis 1-2 di Southampton. Dan kini The Reds akan sangat membutuhkan bantuan dari sang legenda klub, Steven Gerrard, untuk bisa membantu mereka meraih gelar juara Liga Inggris musim 2021-2022. Sebelum kita melihat alasan-alasan apa saja yang menyebabkan The Reds hanya bisa menang tipis dan konsekuensi hal itu untuk perebutan gelar juara Liga Inggris, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Mengapa The Reds hanya menang tipis? Mengherankan bahwa Liverpool yang begitu produktif dengan jumlah golnya 91 dan hanya kalah dari 96 gol milik Manchester City, hanya bisa menang dengan skor tipis 1-2 di Southampton. Untuk memahami pertanyaan ini, kita perlu tahu bahwa skuad asuhan Ralph Hasenhuttl adalah tim dengan tingkat kebobolan terburuk nomor 4 di Liga Inggris. Southampton sudah kebobolan 61 gol sebelum kick-off dimulai. Terburuk keempat setelah Norwich City dengan 79 gol, Leeds United yang kebobolan 78 gol, dan Watford 75 gol. Perjumpaan sebelumnya pada November 2021, The Reds menang 4-0 dengan 2 gol dari Diogo Jota, 1 Thiago Alcantara, dan 1 lagi dari Virgil van Dijk. Faktor apa saja yang menyebabkan Liverpool skuad asuhan Jurgen Klopp ini hanya menang tipis di pertemuan kedua musim 2021-2022? Faktor pertama, keseimbangan tim terganggu. Jurgen Klopp melakukan rotasi besar-besaran untuk pasukannya di kandang Southampton ini. Tim Liverpool ini sama sekali berbeda dengan susunan pemain yang menang atas Chelsea di final Piala FA selang 3 hari sebelumnya, 14 Mei 2022. Pada waktu itu mereka dipaksa oleh The Blues bermain selama 120 menit sebelum melakukan adu penalti. Sehingga sangat bisa dimengerti Jurgen Klopp melakukan rotasi sampai 9 pemain dari starting line-up-nya untuk laga di St. Mary's Stadium ini. Hanya kiper Alisson Becker dan bek tengah Ibrahima Konate yang dipertahankan. Sisanya 9 starter berbeda. Diogo Jota yang mencetak 2 gol dalam perjumpaan terbaru kedua tim turun bersama Roberto Firmino dan Takumi Minamino di depan. Disusul kemudian dengan Curtis Jones, James Milner, dan Harvey Elliott di tengah, dan Joey Gomez di posisi bek kanan, Joel Matip mendampingi Konate serta Kostas Tsimikas, pahlawan adu penalti di final Piala FA sebagai bek kiri. Tapi pergantian hampir semua pemain akan menciptakan ketidakseimbangan di sana-sini. Koordinasi tim yang terganggu, kerjasama yang belum rapi, dan umpan-umpan yang gagal sampai. Faktor kedua, Southampton bertahan buruk tapi efektif. Faktor kedua yang menyebabkan The Saints bisa mempertahankan hanya kebobolan 2 gol adalah semacam tekad kuat dari para pemain tuan rumah. Tidak mau mengulangi skor 4-0 seperti pada pertemuan terakhir. Pertahanan Southampton sebenarnya terkenal buruk. Mereka tim nomor 4 dengan jumlah gol kebobolan terbanyak di Premier League. Dan segera setelah mencetak gol lebih dulu melalui Nathan Redmond, segera terlihat bahwa gol balasan hanya masalah waktu saja. Liverpool kemudian membanjiri pertahanan tuan rumah dengan serangan demi serangan. Tapi dari 12 percobaan selama 45 menit babak pertama itu, hanya 3 yang secara efektif mengarah ke gawang McCarthy dan 1 menjadi gol oleh Minamino. Sisanya meski bola hampir tak pernah meninggalkan setengah lapangan tuan rumah, anak-anak The Reds gagal menemukan terobosan. Liverpool butuh Steven Gerrard. Jika Manchester City berhasil mengalahkan tamunya Aston Villa pada 22 Mei 2022, pasukan Pep Guardiola itu akan mempertahankan mahkota Premier League mereka. Jika Manchester City seri lawan skuad Steven Gerrard, Liverpool harus draw atau kalah untuk menjadikan Manchester City juara. Jika Manchester City kalah, Mo Salah dan kawan-kawan masih bisa meraih gelar juara dengan kemenangan atas Wolves. Intinya wajib menang. Tapi ada juga skenario di mana hasil laga Liverpool hanya seri, tapi tetap bisa juara, yakni jika The Sky Blues kalah dari Villa dengan 7 gol atau lebih dan anjlok ke bawah The Reds karena selisih gol yang lebih buruk. Tapi ini nampaknya seperti hal yang mustahil, kebangetan kalau sampai terjadi. Apapun dalam hal ini, Liverpool sangat butuh bantuan dari legenda mereka Steven Gerrard dan anak buahnya untuk mengalahkan The Citizens pada hari terakhir musim. Ambisi quadruple sudah makan korban. Jordan Henderson dan kawan-kawan sudah meraih gelar juara Piala Liga atau EFL Cup pada Februari 2022 lalu. Piala FA juga baru saja dipastikan setelah menang adu penalti atas Chelsea.
Sisa 2 laga lagi, gelar juara Liga Inggris dan Liga Champions. Tapi Mohamed Salah dalam kondisi cedera. Demikian juga Virgil van Dijk. Keduanya pasti akan dijaga sebaik-baiknya dan diharapkan pulih dalam waktu 11 hari untuk diturunkan pada partai final Liga Champions 29 Mei 2022. Ambisi 4 gelar sekaligus sudah makan korban, yang mungkin akan berdampak pada usaha menekan Manchester City pada hari terakhir musim. Minamino top skor piala terbanyak. Musim depan 2022-2023, dilema Jurgen Klopp akan semakin banyak, khususnya di lini depan, menyangkut Takumi Minamino. Sudah terlihat betapa pentingnya peran pemain Jepang ini bagi Liverpool. Minamino jarang dimainkan sebagai starter, kecuali di laga-laga EFL Cup dan Piala FA, serta sudah mencatatkan diri sebagai top skor klub untuk kedua kompetisi piala domestik tersebut, 7 gol dalam 9 penampilan di kedua ajang. Masa kerja bekas pemain Southampton pada musim 2020-2021 itu akan berakhir pada musim panas 2022 dan akan menjadi masalah sendiri apakah Liverpool akan memperpanjang kontraknya. Perannya sangat penting dan tak bisa disepelekan. Sang pemain harus mendesak Klopp untuk lebih sering diturunkan sebagai starter pada laga-laga Premier League. Startingnya di Southampton merupakan starter pertamanya musim 2021-2022. Kembali ke masalah siapa yang bakal jadi juara Liga Inggris, mau tak mau kita harus menantikan hasil pertandingan terakhir dari Liverpool dan Manchester City yang bakal digelar pada 22 Mei 2022 nanti. Nah, masalahnya jam pertandingannya sama bro, jam 10 malam semua. Kalau kamu, pilih nonton yang mana?